Tuh, yang masih banyak tanya, Ki, jin bukannya dibelenggu pada saat bulan puasa? Oke gengs, jangan lupa subscribe ya channel Ki Pranaleu. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir! Yoy yoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menerangkan kepada kalian semua tentang eksistensi makhluk astral atau jin pada saat di zaman Nabi. Mungkin ada yang sudah lupa tentang eksistensi penampakan pada saat ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan bahas sekali lagi tentang 7 kisah penampakan jin di zaman Rasulullah. Kalau kita berbicara eksistensi itu adalah satu fenomena kehadiran. Bisa kehadiran manusia, bisa kehadiran binatang, bisa kehadiran makhluk astral. Bahkan bisa di dalam kategori kehadiran alam. Nah, eksistensi penampakan jin dan makhluk gaib ini diakui di dalam Al-Quran karena adanya penciptaan mereka. Nah, tugas mereka dan cara mengusirnya semua juga dijelaskan di dalam Al-Quran, gengs. Tapi untuk wujudnya sendiri tidak ada yang bisa memastikan. Kenapa tidak ada yang bisa memastikan? Namanya jin, bisa memanipulasi, bisa mengaplikasikan dirinya menjadi sosok apapun yang mereka inginkan. Karena apa? Karena dia bisa mencuri elemen-elemen ketakutan di dalam tubuh manusia. Sehingga sosok tersebut bisa berubah-ubah bentuknya. Nah, lalu kalian tahu di zaman Rasulullah kasus penampakan jin ini juga terjadi. Dan ini semua tertulis dalam tafsir dan beberapa hadis-hadis sahih. Nah, yang satu ada penampakan iblis di perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata iblis itu telah menyerupai manusia. Nah, sebagian sosok Surakoh bin Malik, pemuka Bani Mudlij, dia datang itu ke tengah barisan tuh, gengs. Ke tengah barisan tentara orang-orang musyrikin. Lalu ia berkata nih, nggak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini. Dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Itu kata sosok jin. Lalu ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengambil segenggam debu, gengs. Lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrikin tersebut. Mereka pun lari tuh, tunggang langgang. Setelah itu Jibril menemui iblis. Nah, waktu itu iblis juga sedang memegangi tangan salah seorang musyrik. Nah, beliau melihat kedatangan Jibril. Dia langsung melepaskan tangan orang syirik tersebut. Maksud saya orang musyrik tersebut. Dan kabur mengambil langkah 1000. Lari sekenceng-kencengnya dia. Nah, orang musyrik itu pun langsung meneriakinya. Wahai Surakoh, kamu tadi mengklaim diri sebagai pelindung-pelindung kami. Iblis menjawab, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Itulah reaksi iblis saat melihat para malaikat. Tafsir Ibnu Katsir halaman 2 nomor 317. Dan yang kedua, ada penampakan iblis pada saat musyawarah atau musyawarah. Nah, dalam satu momen tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kayak tempat perkumpulan atau tempat bermusyawarah. Nah, iblis tuh menyusup nih, terus menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaannya. Nah, saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka bertanya, siapa Anda?
Lalu sosok itu pun menjawab, saya syekh atau pemuka agama dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersatu, kata iblis yang sedang menyaru sebagai manusia. Karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat dan nasihat saya. Mereka pun antusias menyambutnya, karena orang tersebut berpikir bahwa iblis yang menyaru sebagai pemuka agama itu adalah benar-benar ahli dalam bidang agama dan seorang yang memiliki wawasan sangat luar biasa, sehingga mereka pun menyambutnya dengan riang gembira. Lalu dipersilakan masuk, ya silakan masuk. Nah, iblis menyerupai syekh itu pun masuk bersama mereka, lalu berkata, perhitungkanlah keberadaan lelaki itu. Maksudnya lelaki itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demi Allah, sepak terjangnya tidak akan bisa kalian bandingi. Nah, ini dikisahkan oleh Syirah Ibnu Hisham halaman 2 nomor 94 dan tafsir Ibnu Katsir halaman 2 nomor 379 tentang jin yang menyaru sebagai tokoh atau pemuka agama dalam perkumpulan musyawarah pada saat itu. Dan yang ketiga, ada penampakan atau eksistensi hantu di dalam keranjang. Bukan hantu ya, tetapi lebih ke jin. Hantu itu nggak ada. Nah, penampakan jin di dalam keranjang. Di dalam cerita ini, sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub itu punya sekeranjang kurma, gengs. Menurut ceritanya, keranjang tersebut itu didatangi sosok dan mengambil salah satu kurmanya. Lalu kemudian dia melapor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bersabda, pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, bacalah Bismillah ajibi Rasulullah, yang artinya dengan nama Allah, taatilah seruan Rasulullah. Nah, kemudian dipraktekkan. Lalu dia, jin tersebut itu bersumpah untuk tidak datang lagi untuk masuk ke dalam keranjang kurmanya Abu Ayyub. Nah, cerita ini sama dengan yang dialami oleh Abu Hurairah. Ini diceritakan hadis lewat hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang keempat, ada penampakan jin di dalam gentong. Jin itu elastis, gengs. Jangankan gentong, di dalam botol aja dia mampu untuk masuk ke dalam botol tersebut. Bahkan di lubang kunci pun dia mampu. Nah, yang keempat itu penampakan jin di dalam gentong. Ubay bin Ka'ab ini berkata, saya pernah punya gentong nih, menurut beliau, yang berisi kurma. Nah, pada saat itu saya memeriksanya nih. Namun pada suatu saat kurma itu bisa berkurang. Dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Dan dia menegurnya. Woi, kamu jin apa manusia? Sosok itu menjawab, aku jin. Dia bertanya kembali nih, apa yang bisa membentengi kami dari kejahatan? Lalu dia menjawab, ayat kursi. Setelah itu diceritakanlah pengalamannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pun bersabda, setan itu benar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Nasai. Nah, yang kelima itu penampakan setan saat sholat. Berarti pada saat orang melakukan ibadah sekalipun, setan bisa datang dengan tiba-tiba. Makanya kita sering diganggu dengan ketidakhusuan, maunya cepat-cepat melaksanakan sholat. Setelah sholat sudah tidak mau zikir, malas. Nah, disitulah setan itu hadir untuk mengganggu umat manusia. Karena pada saat itu Aisyah radhiyallahu anhu ini berkata nih, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat, datanglah sosok
atau fenomena penampakan yang biasa kita sebut dengan penjelmaan setan atau jin. Lalu Rasulullah menangkap setan tersebut, bahkan membantingnya dan mencekiknya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian bersabda, sampai aku rasakan lidahnya yang dingin di tanganku. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Nasai. Jadi begitu dahsyatnya sosok jin yang memiliki hati laksana setan, itu pun juga dimiliki oleh manusia. Jadi orang yang melaksanakan sholat aja masih diganggu, apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, hapus tuh kegelisahan yang diakibatkan oleh fenomena-fenomena setan. Karena setan memang tugasnya ini untuk mengganggu seluruh umat manusia sehingga jauh pada Allah. Nah, lalu yang keenam, ada penampakan setan di dalam ruangan zakat. Tuh bayangkan, di dalam ruang ibadah aja setan bisa masuk. Bahkan di dalam tempat penyimpanan zakat, pelaksanaan zakat, setan pun ada. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengamanahkan Abu Hurairah untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Tuh, yang masih banyak tanya, Ki, jin bukannya dibelenggu pada saat bulan puasa? Nah, itulah perspektif yang salah. Karena arti dibelenggu itu maknanya tangan dan leher. Namanya jin memiliki lidah yang bisa menjulur panjang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun merasakan pada saat beliau sedang melaksanakan sholat diganggu oleh jin. Dan kaki jin tersebut bisa panjang, bisa pendek. Jadi eksistensi jin atau eksistensi penampakan itu pasti akan selalu ada. Karena tujuan jin, tujuan setan itu cuma satu, mengganggu umat manusia. Artinya di penampakan yang keenam ini, yang tadi saya sampaikan, penampakan setan yang berada di tempat penyimpanan zakat. Nah, kalau kita berbicara zakat berarti kan berbicara setahun sekali. Apalagi ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahkan Rasulullah SAW telah mengamanahkan kepada Abu Hurairah ini untuk menjaga tuh tempat zakat tersebut. Nah, itu terjadi di bulan Ramadan, gengs. Paham ya dari sini? Jadi jangan ada lagi yang sok paham, sok ngerti, padahal cuma berdasarkan opini, berdasarkan hanya satu hadis, langsung kita seolah-olah merasa kita yang ahli agama. Artinya gini, bukannya banyak tuh di kolom komentar tuh, Ki, bukannya setan pada saat bulan Ramadan itu dibelenggu? Ya memang dibelenggu. Kita kesampingin yang namanya hawa nafsu, ya nggak ada hubungan setan dengan hawa nafsu. Bahkan itu saya pernah sampaikan, pada saat nanti kiamat sekalipun, setan itu akan berpidato, akan menyampaikan bahwa yang selama ini kalian tuduhkan kepada setan, setan itu pasti akan menuntut balik. Karena banyak manusia yang memfitnahnya. Artinya gini, setan hanya menyuruh, bukan berarti kayak gini lah, kita nyuruh orang, belum tentu orang itu mau. Kan tergantung dari manusianya. Nah, yang selama ini misalkan orang melakukan kejahatan dan lain sebagainya, pasti menyalahkan setan, menyalahkan jin dan lain sebagainya. Padahal itu hawa nafsu manusia itu sendiri, guys. Jadi seperti itu ya. Karena ini berdasarkan pengalamannya dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Saya lanjutin ya. Si keenam ya. Penampakan jin di tempat zakat. Nah,
karena Abu Hurairah ini diamanahkan untuk menjaga tempat zakat atau pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Lalu datanglah seseorang, lalu dia menciduk hasil zakat dengan tangannya. Abu Hurairah pun menegurnya pada saat itu. Demi Allah, kamu akan saya laporkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setan itu berkata nih, saya sangat butuh sekali, dan saya memiliki keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini. Nah, karena tipu daya setan berhasil menipu Abu Hurairah dengan tampangnya yang melas, dengan mukanya yang kesannya benar-benar dia membutuhkan makanan itu. Akhirnya kena tipu nih Abu Hurairah, karena memang jin itu penuh dengan tipu daya. Bahkan sahabat Nabi aja bisa tertipu oleh bangsa jin. Karena dengan berbagai alasan, jin itu beralasan bahwa dia sangat membutuhkan makanan itu. Karena Abu Hurairah seorang sahabat Nabi, seorang yang soleh, akhirnya dia berpikir, ya sudah, diberikan saja. Akhirnya setan tersebut yang menyaru sebagai manusia dibiarkan pergi. Lalu di pagi harinya Rasulullah SAW ini ngomong nih sama Abu Hurairah, apa yang dilakukan tahananmu semalam? Lalu Abu Hurairah nih menceritakan kembali guys peristiwa itu, dan sampai berulang-ulang hingga mencapai klimaks 3 kali pengulangan. Jin tersebut yang menyaru sebagai manusia mengambil makanan yang harusnya makanan itu untuk zakat fitrah. Sampai akhirnya jin itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan setan. Nah, hal tersebut inilah yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, kali ini dia benar. Padahal dia adalah seorang pembohong, karena dia adalah setan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi yang keenam seperti itu. Jin menyerupai sosok manusia untuk mencuri zakat, yang padahal itu dijaga oleh Abu Hurairah. Nah, kalau Abu Hurairah aja bisa tertipu dengan bangsa jin, apalagi kita sebagai manusia yang mungkin imannya sangat lemah sekali. Nah, artinya pada saat Abu Hurairah memergoki sosok jin yang menyerupai manusia, berarti Abu Hurairah berpikir bahwa ini adalah manusia. Karena apa? Abu Hurairah terkecoh. Jin ini bisa menyerupai sosok manusia, bahkan bisa napak di bumi, dan bahkan ada bayangannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalkan jin tersebut bermanifest sebagai sosok jin asli, mungkin manusia tidak akan ada yang bisa melihat bentuk asli jin tersebut. Nah, karena jin tersebut berhasil masuk ke dimensi manusia dan menyerupai sosok manusia atau sosok yang menakutkan, akhirnya bisa dilihat oleh Abu Hurairah. Bahkan bisa dilihat oleh kita, karena dia sudah masuk ke alam manusia. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kok jin ada bayangannya, kok jin bisa napak di bumi? Karena salah satunya itu, dia masuk ke dimensi manusia dan termanifest. Nah, masalah waktu berapa lamanya jin itu termanifest, terlihat oleh pandangan mata johir kita, yaitu kembalikan lagi kepada diri jin. Karena dia juga tidak bisa lama-lama di dalam dimensi dunia nyata ini atau alam dunia ini. Gitu, gengs. Ya, ini berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman ya. Jadi coba kalian resapi lagi kisah
sosok atau kisah penampakan di zaman Rasulullah yang nomor 6. Pada saat jin menyerupai sosok mencuri di tempat pengumpulan zakat. Nah, kalau pengumpulan zakat berarti kan di bulan Ramadan. Nah, itu hadisnya sahih, geng. Nah, yang terakhir, ada penampakan jin di dalam rumah. Dalam sebuah kisah, Abu As-Sa'ib ini berkata, Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah bercerita tentang pemuda penghuni rumah yang konon katanya mati akibat balas dendam jin. Ngeri kan? Nah, jin bisa balas dendam. Jin bisa balas dendam, ngeri kan? Karena pengakuan jin bahwa orang tersebut itu dia yang bunuh. Nah, waktu itu jin itu menampakkan diri, geng, dengan menyerupai bentuk sosok ular. Tidak diketahui secara persis nih mana yang terlebih dahulu mati, pemuda itu kah atau ular itu. Namun ketika peristiwa itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Nah, oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah atau izinkanlah cuma selama 3 hari. Namun setelah 3 hari dia masih terlihat oleh mata kita, maka bunuhlah, karena dia adalah setan. Berarti dari kisah ketujuh ini, jin itu, dan kita bisa menyimpulkan bahwa jin ada yang dari golongan muslim, ada yang dari golongan kafir. Jadi paham ya, seperti ini ya. Kalau misalkan kita melihat atau di rumah kita ada jin, selama 3 hari berturut-turut, biarin. Namun kalau misalkan ternyata lebih dari 3 hari, nah itu setan. Tempatnya untuk mengganggu, buat mengganggu manusia. Maka bunuhlah. Bunuh dengan apa? Dengan doa-doa yang memang kalian bisa dan kalian imani, kalian yakini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menceritakan 7 kisah penampakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.